Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febila Putri Romanza dengan NPM 10060317002 dari Fakultas MIPA akan mempresentasikan tentang spesies saya yang berjudul Studi Literatur Potensi Ekstrak Daun Afrika atau Phenolnia amygdalina terhadap bakteri gram positif dan negatif. Nah, ini pokok pembahasannya. Kemudian, infeksi adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara maju dan berkembang. Data WHO tahun 2012 menyatakan bahwa tingkat kematian anak kurang dari 5 tahun di Indonesia disebabkan oleh penyakit infeksi dengan persentase 1-20%. Infeksi yaitu penyakit yang menyebabkan kerusakan dan tanda klinis pada tubuh penderita, biasanya disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Bakteri merupakan organisme prokariotik yang umumnya tidak mempunyai klorofil dan produksi aseksualnya terjadi melalui pembelahan sel. Contoh bakteri positif yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Kemudian bakteri gram negatif yaitu E. coli dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, antibakteri adalah suatu senyawa yang digunakan untuk menghambat bakteri. Antibakteri biasanya terdapat dalam suatu organisme sebagai metabolit sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri secara umum dilakukan dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim. Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat herbal yaitu daun Afrika. Tumbuhan daun Afrika ini mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan terpenoid yang mampu membunuh parasit penyebab malaria, leishmaniasis, anti tumor, dan antimikroba. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana potensi ekstrak daun Afrika sebagai antibakteri terhadap bakteri gram positif maupun negatif dilihat dari zona hambat yang ditimbulkan serta senyawa aktif apa yang berperan. Kemudian tujuannya mengetahui potensi ekstrak daun Afrika sebagai antibakteri terhadap bakteri gram positif maupun negatif dilihat dari zona hambat yang ditimbulkan serta mengetahui senyawa aktifnya. Manfaatnya memberikan informasi terkait potensi daun Afrika sebagai antibakteri kepada masyarakat. Selain itu juga diharapkan ekstrak daun Afrika dapat dikembangkan menjadi antibakteri alternatif yang berasal dari bahan alam berupa tanaman untuk meningkatkan daya pemanfaatan tumbuhan sekitar. Nah, metode penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Pencarian data dilakukan melalui online, melalui situs penyedia jurnal resmi seperti Google Scholar, PubMed, Science Direct, dan penelusuran pada berbagai buku. Pencarian melalui online dilakukan dengan menggunakan kata kunci Phenolnia amygdalina plus antibakterial, ekstrak Phenolnia amygdalina. Pada proses seleksi artikel ditetapkan terlebih dahulu inklusi dan eksklusinya, lalu didapatkan 9 artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah direview dan analisis terhadap jurnal penelitian yang diperoleh, lalu dibuat kesimpulan mengenai potensi ekstrak daun Afrika terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Ada tabel 3.1 yaitu kandungan metabolit sekunder dalam daun Afrika yang terdeteksi dari berbagai jurnal. Ditemukan bahwa daun Afrika banyak sekali kandungan metabolit sekunder yang terdeteksi, yaitu alkaloid, anthraquinone, fenol, flavonoid, glikosida jantung, polyphenolat, tanin, terpenoid, saponin, dan steroid. Nah, kemudian di sini ada tabel 3.2 merupakan aktivitas ekstrak daun Afrika terhadap bakteri gram positif. Nah, bisa dilihat bahwa penelitian antibakteri ekstrak etanol daun Afrika terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 0,01% memberikan zona hambat yang paling besar, yaitu hasil dari penelitian Pratiwi dan Gunawan 2018 dengan zona hambat yang ditimbulkan yaitu 6,69 mm. Kemudian metode yang digunakan itu metode ekstraksi maserasi dan metode uji antibakteri difusi agan menggunakan sumuran. Tetapi pada konsentrasi 0,02 pada anibijuwon 2012 dengan zona hambat yang ditimbulkan yaitu 10,5 mm, jurnal anibijuwon ini menggunakan metode ekstraksi dengan soklet, kemudian antibakteri difusi agan menggunakan cakram kertas. Kemudian pada penelitian Akinyele et al. 2014, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutan, dan Staphylococcus epidermidis pada konsentrasi yang sama yaitu 1,25% menggunakan
menimbulkan zona hambat berturut-turut 12 mm, 16 mm, dan 11 mm. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa ekstrak daun Afrika pada penelitian ini lebih efektif pada Staphylococcus aureus. Kemudian sebelahnya ada tabel 3.3, yaitu aktivitas ekstrak daun Afrika terhadap bakteri gram negatif. Nah, pada bakteri E. coli dengan konsentrasi 0,01 menurut penelitian F. Bowman et al. 2018 dan Pratiwi Gunawan 2018 memiliki hasil berturut-turut yaitu 13,5 mm dan 6,52 mm. Pada konsentrasi 0,02%, zona hambat yang ditimbulkan berturut-turut yaitu 14,5 mm dan 6,61 mm. Maka dapat disimpulkan penelitian F. Bowman et al. 2018 memiliki ekstrak yang lebih efektif pada pengujian antibakteri. Pada penelitian bakteri Pseudomonas aeruginosa pada konsentrasi 10% yang dilakukan Bukhar et al. 2013 dan Adetunji 2013 menimbulkan zona hambat yang sama yaitu 6 mm. Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan terhadap E. coli dan Pseudomonas dengan konsentrasi 0,01 pada penelitian menurut Pratiwi dan Gunawan 2018 dan F. Bowman et al. 2018 menghasilkan zona hambat berturut-turut 6,52 dan 11,5 mm. Maka dapat disimpulkan ekstrak daun Afrika ini lebih efektif pada bakteri Pseudomonas dibandingkan dengan E. coli. Yang terakhir ada tabel 3.4, yaitu aktivitas ekstrak daun Afrika terhadap bakteri gram positif dan negatif sesuai dengan konsentrasinya. Nah, dibandingkan penelitian antara Pratiwi dan Gunawan 2018 dengan F. Bowman 2018 terhadap bakteri Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa dengan konsentrasi yang sama yaitu 0,01% memiliki hasil berturut-turut 6,69 mm, 13, mm, 11,5 mm. Dapat disimpulkan ekstrak daun Afrika dengan ekstraktan 96% lebih efektif pada bakteri gram negatif yaitu E. coli. Namun pada konsentrasi 0,02%, F. Bowman et al. 2018 pada penelitian terhadap Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa memiliki hasil berturut-turut 9 mm, 14,5 mm, dan 16 mm. Maka sama-sama lebih efektif pada bakteri gram negatif yaitu Pseudomonas aeruginosa. Hal ini dapat terjadi karena dinding sel kedua bakteri tersebut berbeda. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel terdiri dari struktur yang tebal dan kaku serta mengandung substansi dinding sel yang disebut asam teichoat. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel lebih tipis sehingga dinding sel mudah rusak. Kemudian di sini kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ekstrak daun Afrika lebih efektif pada bakteri gram negatif yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kemudian yang kedua, potensi aktivitas antibakteri diduga karena ekstrak daun Afrika ini mengandung senyawa kimia terdiri dari flavonoid, tanin, saponin, steroid, anthraquinone, dan terpenoid. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan.